Namun sebelum sempat keduanya mencapai kesepakatan, tiba-tiba suasana di pondok yang awalnya cukup damai, meski tengah terjadi pernegosiasian, tiba-tiba berubah menjadi tegang di saat salah satu rekan kerja Alimin, yaitu Rahmat, tiba-tiba menyela dengan suara lantang. "Udah, terima aja upah itu." Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada akhir tahun 2024, warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan sempat dihebohkan dengan peristiwa yang berujung dengan sangat tragis, yaitu pertengkaran sengit sesama pekerja penjaga lahan kebun sawit yang dipicu oleh perselisihan saat membahas soal upah jaga alat berat di perkebunan. Emosi yang tidak terbendung membuat situasi semakin memanas dan berakhir mengerikan, yang mana saat itu salah satu pekerja tewas menggenaskan akibat tebasan parang dari rekan kerjanya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dia rekan sesama penjaga kebun. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Tegas dan lugas, begitulah orang-orang mengenal Alimin, yaitu seorang pria parubaya di desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang di saat itu usianya sudah menginjak 53 tahun. Meski usianya tidak lagi muda, semangat Alimin untuk tetap aktif di dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekitar tetap tidak pernah luntur. Alimin yang dikenal berani menyuarakan pendapatnya, selalu siap turun tangan dalam berbagai urusan. Bahkan Alimin juga memiliki kiprah di dunia politik. Alimin merupakan kader dari Partai Gerindra. Dengan sifat kepemimpinan yang dia miliki, Alimin jadi dipercaya untuk menjabat sebagai pimpinan ranting Partai Gerindra di desa Sungai Rambutan. Perannya tersebut membuat dia jadi sosok yang cukup dihormati dan juga disegani di kalangan masyarakat setempat. Kendati demikian, Alimin tetap menjalani kehidupan dengan penuh kerja keras demi memastikan keluarganya hidup sejahtera dan tidak kekurangan sedikit pun. Dia bekerja sebagai penjaga lahan perkebunan sawit milik seorang pria yang bernama Andi. Kebun sawit tersebut terletak di desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di dalam menjalani pekerjaannya, Alimin melakukan dengan penuh kedisiplinan dan keikhlasan. Namun, meski ikhlas menjalani pekerjaan tersebut, bukan berarti Alimin dapat menerima hal-hal yang menurutnya tidak adil begitu saja. Alimin yang tegas dan berani tidak segan untuk memperjuangkan hal-hal yang menurutnya merupakan haknya dan harus diperoleh dengan adil. Seperti yang diketahui pada saat itu, tepat di hari Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, Alimin pergi untuk menemui seorang pemilik kebun sawit yang bernama Andi untuk membahas soal upah menjaga alat berat di perkebunan tempatnya bekerja. Di sore hari yang cukup teduh, sekitar pukul 4 sore, Alimin sedang ngobrol dengan sang pemilik kebun di sebuah pondok dekat kebun sawit tersebut. Yang mana pada saat itu, di pondok tidak hanya ada Alimin dan si pemilik kebun yang bernama Andi, tapi juga ada seorang pria parubaya yang berusia 65 tahun yang bernama Fadil, dan juga seorang pria lain berusia 35 tahun bernama Rahmat Fauzan, atau yang kerap dipanggil dengan panggilan Rahmat. Entah apa urusan mereka di sana, entah untuk membicarakan upah atau sekedar beristirahat, atau mungkin ada urusan lainnya. Namun yang jelas, di dalam pondok di saat itu, ada Alimin yang sebelumnya diminta oleh Andi untuk datang, membicarakan soal upah menjaga alat berat di perkebunan. Lantas, dia memulai obrolan untuk bernegosiasi. Andi sebagai pemilik kebun sawit di saat itu menanyakan soal upah yang diinginkan oleh Alimin. Dan tanpa ragu,
Alimin yang ditanyakan pun langsung tegas menjawab bahwa dia menginginkan upah sebesar Rp200.000 per malamnya. Kendati demikian, rupanya Andi tidak menyanggupi jika harus membayar sebesar Rp200.000 per malamnya untuk upah Alimin. Kepada Alimin, Andi mengaku hanya sanggup membayar upah per malamnya sebesar Rp100.000. Yang kemudian dengan tegas Alimin menolak karena menurutnya Rp100.000 per malam dirasa sangat kurang, atau mungkin menurut Alimin tidak sebanding dengan tanggung jawab serta resiko yang harus dia emban. Agar menemukan titik tengah dan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, Alimin akhirnya bersedia menurunkan permintaannya. Dia menawarkan kompromi dengan meminta upah sebesar Rp150.000 per malam, angka yang menurutnya jauh lebih masuk akal untuk menghargai seorang pekerja yang akan bekerja keras sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan Andi untuk menghargai seorang pekerja, sekaligus di saat itu tetap mempertimbangkan kemampuan Andi untuk membayar upah sebagai pemilik kebun. Namun sebelum sempat keduanya mencapai kesepakatan, tiba-tiba suasana di pondok yang awalnya cukup damai meski tengah terjadi pernegosiasian, tiba-tiba berubah menjadi tegang di saat salah satu rekan kerja Alimin, yaitu Rahmat, tiba-tiba menyela dengan suara lantang. "Udah, terima aja upah itu." Mendengar teriakan Rahmat, di saat itu Alimin tentu saja kesal. Alimin merasa urusannya diikut campuri oleh Rahmat yang padahal tidak diajak untuk berdiskusi. Lagi pula siapa dia yang berhak mengatur-ngatur keputusan soal upahnya? Alimin yang kesal kemudian menatap tajam ke arah Rahmat. Dia berkata, kamu bisa diam gak? Ini bukan urusan kamu. Lagian ngapain ikut campur?" Kurang lebih begitulah kata Alimin untuk memberikan peringatan kepada Rahmat untuk diam saja dan tidak usah ikut campur. Setelah mendapatkan peringatan dari Alimin, Rahmat yang ditegur lantas diam. Dan kemudian setelah Rahmat diam, Alimin dan juga Andi meneruskan negosiasi mereka soal upah jaga alat. Namun sobat, Rahmat yang sebelumnya sempat diam malah kembali menyela perkataan Alimin yang seketika membuat Alimin benar-benar jadi terpancing. Di saat itu emosinya semacam diuji, dan di dalam emosi yang menguasai diri karena Rahmat yang tidak menghiraukan peringatannya dan kembali menyela negosiasinya dengan pemilik kebun, Alimin kemudian beranjak dengan cepat dan dia langsung menendang bagian kepala Rahmat sampai Rahmat tersungkur ke lantai pondok. Entah mengapa Alimin sangat emosi di saat itu. Lalu Rahmat yang mendapatkan tendangan dari Alimin merasa kesakitan, dan bukan hanya kepala dan tubuhnya saja yang merasa sakit, tapi juga hatinya. Dia di saat itu merasa direndahkan. Mendapatkan perlakuan tersebut dari Alimin, Rahmat tidak terima. Rahmat seketika bertekad ingin membalas dendam atas perlakuan Alimin yang dianggapnya sangat berlebihan. Rahmat jadinya gelap mata dan ingin membalas dengan cara yang lebih kejam. Bukan dengan tendangan balasan, rupanya hal yang akan dilakukan oleh Rahmat sangat tidak terduga dan keji. Ketika itu, dia melihat ada parang panjang yang kurang lebih 50 cm di dekatnya, yang mungkin sebelumnya digunakan untuk urusan perkebunan. Lantas Rahmat yang kesetanan langsung meraih parang tersebut, dan setelah berhasil menggenggam parang, dia langsung mengayunkan parang itu ke arah tubuh Alimin dengan sangat kuat dan brutal. Sabetan demi sabetan berhasil mendarat ke tubuh Alimin, menciptakan banyaknya luka menganga yang mengalirkan cairan merah yang begitu banyak. Saat menerima serangan demi serangan yang membabi buta dari Rahmat, Alimin sempat berusaha melawan. Namun apalah daya, dia hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan Rahmat dengan senjata tajam yang begitu mematikan. Seiring semakin banyaknya luka sabetan dan tikaman yang dialami oleh Alimin, Alimin yang mulai kehabisan banyak cairan merah semakin melemah. Dia menyerah pada Rahmat yang terus menyerangnya dengan sangat bengis dan brutal. Hingga pada akhirnya, Alimin yang benar-benar kehabisan banyak cairan merah seketika tergeletak sekarat dan berakhir meregang nyawa. Sementara itu, Fadil dan Andi yang ada di lokasi kejadian, mereka melihat langsung adegan-adegan mengerikan tersebut. Mereka terkejut. Mereka tidak bisa berbuat banyak, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tindakan yang begitu keji yang dilakukan oleh Rahmat. Baik Fadil maupun Andi tidak berani untuk mendekat, apalagi melerai pertengkaran tersebut. Entah mungkin mereka juga takut akan menjadi sasaran kebrutalan Rahmat. Saat itu, Alimin sudah tidak bergerak. Rahmat menghentikan serangannya, yang kemudian Fadil dan Andi yang ketakutan langsung pergi kabur dari pondok. Entah kemana di saat itu Andi melarikan diri. Yang jelas dia menggunakan mobilnya. Sedangkan Fadil lebih memilih untuk melarikan diri ke perangkat desa setempat sekalian untuk melaporkan kejadian itu. Perangkat desa dan beberapa warga yang mengetahui adanya tindakan penganiayaan berat di pondok dekat kebun sawit langsung buru-buru dan beramai-ramai datang ke pondok tersebut. Saat mereka sampai di sana,
Rupanya sebelum itu, sang pelaku kebengisan yaitu Rahmat sudah terlebih dahulu kabur dari lokasi kejadian sehingga mereka tidak menemukan Rahmat di sana. Hanya ada tubuh Alimin yang sudah bersimbah cairan merah di atas tikar yang melapisi lantai pondok. Melihat Alimin dalam kondisi yang mengerikan, perangkat desa dan warga dengan cepat membawa Alimin ke puskesmas terdekat, berharap Alimin masih bisa diselamatkan. Meski nyatanya, Alimin di saat itu sudah benar-benar tidak bernyawa. Dia tidak bisa diselamatkan lagi. Warga pun segera melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan juga mengabari keluarga Alimin soal peristiwa naas yang dialami oleh Alimin. Pihak keluarga yang mendengar kabar tersebut terkejut dan tidak percaya mengenai kabar soal peristiwa yang dialami oleh Alimin. Mereka kemudian segera cepat-cepat pergi ke puskesmas untuk memastikan kebenarannya. Yang ternyata apa yang disampaikan oleh warga kepada pihak keluarga benar adanya. Alimin sudah tiada, meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya. Sontak di saat itu, semua keluarganya berteriak sejadi-jadinya. Mereka tidak menyangka bahwa Alimin akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Sambil terisak tangis, pihak keluarga masih sulit percaya. Mereka mendengar dari saksi mengenai penyebab kematian dari Alimin yang tewas secara mengenaskan. Dan keluarga mengutuk perbuatan pelakunya yang ternyata adalah rekan kerja Alimin sendiri di kebun sawit yang bernama Rahmat. Saat tim kepolisian sudah datang untuk melakukan pemeriksaan, pihak keluarga memohon kepada polisi untuk segera mengusut kasus yang menewaskan anggota keluarganya ini dan juga dengan cepat menangkap serta menghukum pelakunya dengan seadil-adilnya. Dan guna memeriksa jasad Alimin lebih dalam, atas izin keluarga, polisi juga di saat itu kemudian membawa jasad Alimin ke Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir untuk diotopsi. Sementara itu, setelah kejadian, Rahmat sang pelaku ternyata melarikan diri. Dia sempat menemui Andi, sang pemilik kebun sawit, untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Andi. Namun Andi yang tidak mau terlibat atas aksi keji Rahmat kepada Alimin. Dia tidak mau ambil resiko. Lagi pula tindakan yang dilakukan oleh Rahmat benar-benar sudah kelewatan dan sangat meresahkan. Yang mana jika dibiarkan lolos, itu artinya Andi juga ikut terlibat di dalam kasus ini. Oleh karena itu, Andi meminta Rahmat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tidak lari. Rahmat yang mulanya takut akhirnya menyetujui saran Andi untuk menyerahkan diri. Setelah Rahmat setuju, Andi kemudian mengantarkan Rahmat ke Mapolres Ogan Ilir, yang mana Rahmat di saat itu menyerahkan diri lalu diamankan beserta dengan barang bukti, yaitu sebilah parang yang dia gunakan untuk menghabisi korban. Saat Rahmat dimintai keterangan, Rahmat mengakui semua perbuatannya. Dia di saat itu mengaku kalau dia emosi setelah ditendang oleh korban saat keduanya terlibat cekcok di pondok dekat kebun sawit. Berdasarkan keterangan 4 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian, termasuk 2 saksi di tempat saat kejadian berlangsung, polisi dapat mengungkap fakta yang terjadi di lokasi kejadian bahwa hal ini adalah sebuah perselisihan yang salah paham, di mana peristiwa tragis tersebut diawali saat korban yang bersama dengan saksi, yaitu Andi, yang merupakan pemilik kebun, sedang berbincang terkait negosiasi upah penjagaan alat berat. Namun pelaku, yaitu Rahmat, terus menyela obrolan mereka yang menyudutkan korban, yang membuat korban di saat itu emosi dan menendang pelaku. Namun pelaku yang tidak terima karena ditendang oleh korban, kemudian melakukan aksi pembalasan, namun dengan cara yang kelewat sadis, yaitu menyerang korban menggunakan parang yang berada di pondok tersebut. Setelah penyelidikan atas kasus tersebut dilakukan, pelaku yaitu Rahmat secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Rahmat terancam dengan hukuman penjara 15 tahun sesuai dengan pasal yang dijerat kepada pelaku, yaitu 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Di sisi lain, jasad Alimin di saat itu disemayamkan di rumah duka di Desa Sungai Rambutan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang kemudian setelah itu dimakamkan di TPU setempat. Kabar duka tersebut pun menyebar dengan cepat di kalangan warga sekitar. Banyak yang tidak menyangka bahwa konflik yang awalnya hanya sebatas perdebatan soal upah bisa berujung pada tragedi yang memilukan. Rumah duka dipenuhi oleh sanak keluarga, kerabat, tetangga yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Termasuk Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Ogan Ilir, yang juga merupakan Ketua DPRD Ogan Ilir, Haji Edwin Cahaya Putra, turut juga berbelasungkawa atas meninggalnya mendiang Alimin, yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Ogan Ilir. Tragedi ini pun memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang merasa ngeri atas peristiwa tersebut, saking mengerikannya. Bahkan salah satu dari saksi kejadian, yaitu Fadil, mengaku mengalami trauma
Setelah menyaksikan langsung insiden mengerikan tersebut, Fadil yang merasa begitu terguncang hingga kehilangan nafsu makan, bahkan sakit mah yang dideritanya kambuh akibat stres dan tekanan psikologis yang dia alami akibat melihat kejadian itu. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Alimin yang tewas di tangan Rahmat akibat perselisihan di kebun sawit. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?